Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang tema penilaian akhir tahun untuk SMP negeri maupun swasta seluruh Indonesia. Mata pelajaran yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu PJOK untuk SMP ya tingkatnya, maupun bisa dipakai MTS kelas 7 semester genap. Dan adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah dibuat dan diambil dari bank soal nasional, sehingga keakuratannya bisa dijamin dan bisa sangat sesuai dengan soal yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Baiklah adik-adik, bagi yang belum subscribe silahkan dilakukan terlebih dahulu, atau bagi yang ingin request pembahasan soal silahkan langsung tuliskan di kolom komentar. Nanti secepat mungkin akan kakak buatkan pembahasannya. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan soal PJOK kelas 7. Soal nomor 1, gerakan mengguling ke depan, sikap badan membulat dinamakan titik-titik. A meroda, B guling lenting, C guling belakang, ataupun D guling depan. Ya, jawabannya adalah yang D guling depan. Soal nomor 2, sikap awal gerakan guling ke depan adalah titik-titik. A duduk, B jongkok, C bungkuk, ataupun D berdiri. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D berdiri. Soal nomor 3, pada gerakan guling ke depan ketika panggul menyentuh matras, kedua tangan memegang tulang kering. Tujuannya adalah titik-titik. A memudahkan berguling, B meluruskan arah guling. Ya, jawabannya adalah yang A, memudahkan berguling. Soal nomor 4, sikap awal berdiri membelakangi matras, jongkok, kepala ditundukkan, dorong kedua kaki dan berguling ke belakang sampai kembali berdiri. Gerakan tersebut dinamakan titik-titik. Ya, jawabannya adalah C, guling belakang. Soal nomor 5, cara membantu yang aman untuk memudahkan guling ke belakang adalah titik-titik. A dibantu teman dengan mendorong kepala? Tidak. B posisi permukaan matras dimiringkan. Oke, yaitu jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6, sikap akhir yang benar saat guling belakang adalah titik-titik. A duduk terus berdiri? Tidak. B jongkok terus berdiri? Ya, jawabannya adalah yang B, jongkok terus berdiri. C duduk terus melompat? Ini bukan. Jongkok terus melompat? Ini juga bukan. Kita langsung masuk ke soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa nama gerakan senam lantai tersebut? A guling depan, B guling lenting, C lompat harimau, ataupun D lenting badan. Ya, jawabannya apa adik-adik? Ya, B guling lenting. Kita lanjut ke soal nomor 8. Tunjukkan pada gambar di atas gerakan saat lenting. A gambar 3, bukan. Ini bukan. B gambar 4, ini juga bukan. Ini ya. Kemudian C gambar 5. Ya, ini jawabannya C gambar 5. Ini adalah gerakan pada saat lenting. Soal nomor 9, sikap akhir gerakan senam yang ditunjukkan gambar di atas adalah titik-titik. A telungkup, B duduk, C jongkok, ataupun D berdiri. Apa adik-adik? Ya, jelas banget ya. Sikap akhirnya ini nomor 6, yaitu berdiri tegak. Soal nomor 10, pengelompokan gerakan dalam senam irama biasanya ada 3 bagian kecuali titik-titik. A gerakan peregangan, B gerakan inti, C gerakan pemanasan, ataupun D gerakan penenangan. Ya, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang A, gerakan peregangan. Soal nomor 11. Di bawah ini adalah bentuk langkah dalam aktivitas gerak berirama kecuali titik-titik. A langkah biasa, B langkah rapat, C langkah ke belakang, ataupun D langkah keseimbangan. Ya, apa jawabannya adik-adik? Ya, yang C, langkah ke belakang. Kita lanjut ke soal nomor 12. Sikap awal gerakan langkah biasa aktivitas gerak berirama adalah titik-titik. A berdiri tegak, B berdiri istirahat,
C. Berdiri santai ataupun D. Berdiri rileks? Jawaban untuk soal nomor 12 yaitu yang D. Berdiri rileks. Kita lanjut ke soal nomor 13. Berdiri dengan sikap tegak, langkahkan kaki ke depan, langkahkan kaki kiri ke depan dan kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Merupakan gerakan titik-titik. A. Langkah biasa, B. Langkah rapat, C. Langkah ke belakang ataupun D. Langkah keseimbangan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Langkah ke belakang. Bukan C, jawabannya adalah yang D. Langkah keseimbangan. Kita lanjut ke soal nomor 14. Berdiri dengan sikap tegak, langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri, kemudian langkahkan kaki kiri di depan kaki kanan. Merupakan gerakan titik-titik. A. Langkah biasa, B. Langkah rapat, C. Langkah ke belakang ataupun D. Langkah keseimbangan. Ya, jawaban untuk soal nomor 14 yaitu yang B. Langkah rapat. Kita lanjut ke soal nomor 15. Berdiri dengan sikap tegak, langkahkan kaki kiri, jatuhkan pada tumit dan kedua lengan di samping badan. Langkahkan kaki kanan, jatuhkan pada tumit secara bergantian. Merupakan gerakan titik-titik. A. Langkah biasa, B. Langkah rapat, C. Langkah ke belakang, D. Langkah keseimbangan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 yaitu yang A. Langkah biasa. Soal nomor 16. Gerakan renang gaya bebas seperti meniru binatang titik-titik. A. Anjing, B. Katak, C. Kupu-kupu ataupun D. Ikan. Ya, jawaban renang gaya bebas itu meniru binatang anjing. Kita lanjut ke soal nomor 17. Posisi badan renang gaya bebas adalah titik-titik. A. Kepala lebih tinggi dari permukaan air, B. Sejajar dengan permukaan air, C. Kaki lebih tinggi dari permukaan air, ataupun D. Sikap badan menyamping. Ya, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 17 yaitu yang B. Sejajar dengan permukaan air. Kita lanjut ke soal nomor 18. Gerakan kaki renang gaya bebas adalah titik-titik. A. Ke depan belakang secara bergantian, B. Naik turun bergantian, C. Ke depan belakang bersamaan, ataupun D. Naik turun bersamaan. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 18 yaitu yang B. Naik turun secara bergantian. Soal nomor 19. Teknik mengambil nafas saat melakukan renang gaya bebas adalah dengan titik-titik. A. Menengok ke arah samping, B. Menengok ke samping dan mengangkat ke atas, C. Mengangkat kepala ke depan, ataupun D. Menengok ke arah belakang. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B ya. Menengok ke samping dan mengangkat ke atas supaya bisa mengambil nafas. Kita lanjut ke soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Oke, alat yang digunakan dengan cara seperti tampak pada gambar bertujuan untuk melatih titik-titik. A. Gerakan kaki, B. Cara bernafas, C. Gerakan tangan, D. Koordinasi gerakan. Ya, ini ada pengampung di kaki, berarti ini adalah alat untuk melatih gerakan tangan. Jadi supaya kalau kaki sudah mengapung, bagaimana badan dan tangan itu bisa mengambang. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyimak materi ini sampai nomor 20. Apabila ada kekurangan dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan ini lebih lanjut, silahkan saksikan di part kedua, atau kalau belum kakak upload silahkan tuliskan di kolom komentar minta pembahasan kelanjutan dari soal nomor 21 sampai akhir. Nah, ini soalnya masih banyak ya, silahkan segera tulis komentar dan akan kakak buatkan pembahasannya. Baiklah, terima kasih, cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf, kakak akhiri, wassalamualaikum.